Bu. Jelas, Bu. Ya. Sebagai pemanasan sambil nunggu masih ada yang belum masuk, saya putarkan sesuatu ya. Maaf Ibu, nggak ada suaranya. Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Biar keluar suaranya gimana ya? Di pilihan share screen-nya, Bu, ada di bawahnya share audio. Oh gitu, sebentar. Oh, share sound ini ya? Iya, Bu, ada share audio atau share sound gitu, Bu. Tapi itu berarti gambarnya tetap muter ya? Kenapa, Bu? Gambarnya tetap jalan, suaranya keluar gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Mencerahkan hari ini. Terus temaskan. Baik. Setelah kita mendengarkan satu buah lagu buat selingan ya. Kita berjumpa lagi dalam kuliah PMPL kali ini. Setelah minggu lalu kuliah PMPL kita isi dengan kuliah tamu ya. Sebenarnya minggu ini kan juga ada kuliah tamu lagi, tapi kalau nanti ikut aja tanpa harus berafiliasi dengan satu kuliah, karena nanti materinya biar tidak ketinggalan ya. Sehingga hari ini akan saya sampaikan dulu materi yang mestinya minggu lalu disampaikan, tapi karena ada kuliah tamu belum saya sampaikan, harus saya sampaikan ya. Nanti setelah materi seperti biasa presentasi dari 2 kelompok, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan jika ada ya. Baik, ini saya share screen untuk ada 2 ya, ada 2 topik karena sebenarnya satu topik itu yang minggu lalu, sementara topik yang satu lagi untuk minggu ini. Tapi sebenarnya topik ini tingkat kedalamannya itu di permukaan saja,
jika ada hal-hal yang perlu dibahas lebih dalam lagi, nanti akan kita bahas mungkin di sekitar setelah minggu UTS itu ya, itu kita membahas lebih dalam hal-hal yang kita bahas secara permukaan di separuh semester pertama ini. Jadi nanti separuh semester kedua itu sebenarnya isinya adalah cakupan dari berbagai macam bahan yang di-share di minggu pertama, namun bagian detailnya. Ya. Baik, saya share screen dulu. Tidak banyak sih bahannya ya. Yang pertama adalah level. Software testing level. Sebelumnya kita sudah membahas mengetahui ya software testing types atau jenis-jenisnya. Jadi yang dari smoke testing yang paling kemarin tuh paling ringan sampai fungsional dengan berbagai macam tipenya, sampai non fungsional juga dengan berbagai macam tipenya. Nah, kalau level ini adalah kronologinya, kronologi pengujian yang umumnya dilakukan ketika melakukan development terhadap software ya. Ada 4 sebenarnya, unit integration system acceptance. Saya yakin ini sebagian besar dari kalian pernah melakukannya ya, apalagi yang pernah magang, kemudian yang pernah proyek dan sebagainya, itu biasanya sudah melewati fase-fase level testing seperti ini ya. Ada unit, integration, system, dan acceptance. Kita bahas agak cepat saja. Unit ini yang paling basic, paling granularity-nya paling kecil, ya. Biasa juga disebut sebagai komponen testing. Jadi pengujian terhadap individual unit atau komponen dari sebuah software. Tujuannya untuk memvalidasi bahwa setiap unit itu sudah melakukan fungsinya dengan semestinya. Kalau menggunakan pemrograman prosedural itu biasanya dia berupa individu program, kalau programnya itu kecil ya. Kemudian juga kalau dia terpecah-pecah atau terbagi-bagi menjadi modul-modul itu adalah berupa fungsi atau prosedur. Sementara untuk objek oriented itu biasanya yang level terkecilnya yang disebut sebagai unit itu adalah metode. Ya, baik itu metode dari sebuah superclass, base class, abstract class maupun turunannya. Kemudian biasanya untuk melakukan unit testing ini ada yang namanya kita menggunakan alat bantu yang disebut dengan driver, stubs, kemudian atau mock atau fake object, dummy ya, dummy untuk mengecek unit tersebut. Nah, driver dan stub juga nanti kita bahas di belakang seperti apa cara membuatnya ya. Defects are usually fixed as soon as found and not normally reported and tracked. Jadi karena ini unit kecil banyak dan levelnya biasanya di awal development, ketika coding itu di awal-awal, maka biasanya tidak secara formal itu dilaporkan atau di-track. Kecuali kalau menggunakan berbagai macam framework sehingga dia bisa disimpan dan data di repository dan datanya bisa dilacak, bisa ya. Kemudian usually biasanya menggunakan white box testing dan biasanya otomatis karena IDE-nya sudah mendukung. Yang kedua integration test. Nah, di atasnya unit itu jadi kalau unit sudah bisa dites, maka itu digabungkan, diintegrasikan, kemudian dites lagi. Ya. Ada kalanya satu persatu unit sudah benar, tapi ketika digabung dia masih belum benar. Jadi integration test ini lebih mengecek interface antar berbagai macam komponennya. Jadi apakah interface-nya atau interaction-nya di antara komponen itu memang sudah betul. Integration test itu biasanya ada 2 macam, yaitu komponen integration dan system integration. Kalau masih levelnya komponen integration berarti masih lokal ya, terlokalisasi di satu submodul tertentu. Kalau sistem integration berarti nanti kalau komponen itu digabung-gabung berarti sudah berupa sistem yang lengkap.
Jadi kalau sistem integration biasanya kalau objek itu menggunakan di level paket-paket ya. Kalau komponen ya di level kelas. Menggunakan white box, black box, gray box, dan bisa juga otomatis dan manual. Tetap menggunakan drivers dan stubs. Karena ini sebenarnya kan level unit testing, tapi di granularity yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi tetap menggunakan fake object atau dummy object. Ada 4 pendekatan yang sudah dipopulerkan oleh orang dalam pendekatan integration testing ini. Yang pertama adalah Big Bang, di mana Big Bang ini dikerjakan atau dipakai atau dilakukan ketika all or most of the units are combined together and tested at one go ya. Taken when testing team receive the entire software in a bundle. Jadi kalau semua unit yang akan dites itu baru tersedia gitu ya, baru di deliver untuk dites setelah semua dibuat, itu namanya Big Bang. Tapi ini jarang sih. Apalagi kalau sistemnya besar. Kalau sistemnya kecil masih mungkin. Yang sering itu adalah entah itu top down atau bottom up atau hybrid. Tergantung dari pendekatan development-nya menggunakan yang mana. Kalau development-nya menggunakan top down, biasanya ngetesnya juga top down. Kalau development-nya dia bottom up, maka ngetesnya juga bottom up atau gabungan dari top down dan bottom up atau hybrid. Terus system testing. A level of software testing where a complete and integrated software is tested ya. To verify that it meets specified requirements. Ini kalau tadi sebenarnya sistem testing itu juga mirip dengan integration. Tapi kalau integration biasanya kan masih lokal-lokal ya, lokal-lokal subsystem. Kalau sistem itu integrasi tadi dari berbagai macam subsistemnya sehingga membentuk sistem lengkap. Nah, oleh karena itu sistem testing ini digunakan untuk betul-betul memeriksa apakah sistem itu sudah memenuhi requirement yang ditentukan sebelumnya. Nah, sistem testing itu menggunakan black box biasanya dan perform manually atau automated. Dan biasanya dilakukan oleh software tester yang independen. Since system testing involve testing the software as a whole, maka goalnya itu adalah as close to the production environment as possible untuk environment ngetesnya. Jadi ngetesnya environment-nya itu dibuat sedekat mungkin dengan environment di level production. Sistem testing ini merupakan level pengujian yang sangat mendalam ya, sangat komprehensif, sehingga di situ digunakan berbagai macam tipe testing. Hampir semua tipe jenis testing dari mock-up, smoke, fungsional, non-fungsional, semuanya dikerjakan ya, ketika melakukan sistem testing ini. Semua ya, smoke, functional, regression, usability, performance, security, compliance, itu semuanya dikerjakan, dilakukan pada saat level sistem testing. Oke. Yang terakhir itu adalah acceptance testing. Nah, ini yang terakhir. A level of software testing where a system is tested for acceptability. Jadi ini merupakan formal testing biasanya. Ya, maksudnya itu pelaksanaannya itu resmi, dalam satu forum yang resmi, ada invitation di situ, siapa yang diundang, ya biasanya yang diundang siapa namanya? Juga bisa
perwakilan dari developer, perwakilan dari user, kemudian juga testernya sendiri juga disebut siapa saja dari pihak mana gitu ya. Untuk mengecek apakah semua kebutuhan dari user, kebutuhan sudah terpenuhi, termasuk yang mengakomodasi bisnis proses. Ya. Jadi tujuannya adalah to evaluate the system's compliance with the business requirements and assess whether it is acceptable for delivery or not. Di sini ya. Nah, ini ada catatan ini, jika development-nya itu sequential, biasanya conducted only at the end of the life cycle. Namun kalau menggunakan metode pengembangan iteratif, itu biasanya dilakukan setiap akhir dari iterasi. Jadi akan lebih banyak dilakukan user acceptance test ini ya. Ada dua macam jenis dari acceptance test, yaitu internal acceptance test dan external. Internal acceptance test itu sering disebut dengan alpha testing, ya, performed by members of the organization that developed the software but who are not directly involved in the projects. Bagian dari developer tapi bukan yang membuat, ya, bukan yang langsung membuat. Mungkin memang aspek orangnya harus terpisah dari yang membuat secara langsung. Kemudian kalau external acceptance itu ada customer acceptance test dan user acceptance test. Nah, customer acceptance test ini adalah orang yang benar-benar customer yang memang memesan perangkat lunak tersebut kepada developer ya untuk benar-benar ngetes ada perwakilan dari customer. Atau dia user. User itu bisa siapapun, apakah dia bagian dari customer itu ataukah benar-benar orang di luar customer itu, tapi yang akan menggunakan user. Dan ini sering disebut sebagai beta testing. Oke. Ini sedikit mengenai testing of level testing. Kemudian satu lagi adalah software method. Kalau tadi levelnya, sekarang metodenya. Ada setidaknya 9 metode testing yang dikenal, tapi mungkin di luar 9 ini juga ada juga, tapi mungkin kurang terkenal dibandingkan yang 9 ini ya. Jadi metodenya itu bermacam-macam, ada static, dynamic, black box, white box, gray box, agile, ad hoc, manual, dan automated testing. Kita lihat satu persatu. Sekarang antara static testing dan dynamic testing. Static testing itu adalah ngetes bagian-bagian secara statis. Statis itu definisinya adalah tidak runnable gitu ya. Jadi artefak-artefak software development yang tidak runnable itu perlu juga dilakukan testing dengan metode static testing. Artefak-artefak software yang tidak runnable itu terdiri dari dokumentasi, source code, ya kan? Kemudian model-model, artefak-artefak yang dihasilkan di fase desain itu kan berupa model-model ya, modeling-modeling, diagram-diagram, atau dokumentasi-dokumentasi, bagian analisis juga, software juga, testing juga kan ada test plan, test case, test data test. Itu semuanya adalah objek-objek yang bisa dilakukan static testing. Jenisnya sendiri ada 3, yaitu review, walkthrough, dan inspection. Ini tiga-tiganya semacam urutan gitu ya. Review itu yang paling ringan, walkthrough itu yang menengah, inspection itu yang benar-benar resmi, formal, dan hasilnya itu lebih lengkap. Ya. Sementara untuk dynamic testing, itu berarti ngetes bagian-bagian yang runnable, ya, executable. Ada 2 yang kemarin sudah kita bahas di minggu kedua itu functional dan non-functional testing. Oke, static testing. Static testing adalah metode testing di mana
work product itu direview tanpa dieksekusi, ya, karena memang bukan non-executable object, ya. Jadi ini requirement design specification enables the early detection of defects to identify and correct defect in requirements, to identify and correct defects in test cases, test scripts, test data, to identify defects which are not easily found by dynamic testing, kemudian reduce cost of quality. Karena apa? Ya karena kalau kita periksa requirement sejak awal, kemudian ketemu kesalahan, maka kesalahan itu kan segera diperbaiki. Tidak terbawa di fase desain, apalagi terbawa di fase coding. Ya, sehingga itu akan menurunkan biaya pengembangan. Kemudian improve team communication and collaboration. Ini adalah artefak yang biasa dilakukan static testing, requirement, architecture and design, mock-ups, code ini berarti source code, ya, source code. Kemudian test artifacts, yaitu misalnya test plan, test case, test script, test data, kemudian juga user guide, user manual, user reference, dari situ. Dan biasanya itu dilakukan secara manual. Bisa sih ada alat-alat bantu, ada, tapi tetap keputusan terakhir itu ada di testernya, ya, secara manual. Karena banyak hal yang tidak bisa disimpulkan secara otomatis oleh case tools. Ini tadi ada review. Jadi review itu istilah dari static testing, di mana dia akan di dalam review itu tujuannya memeriksa work product, misalnya source code, ya, misalnya source code atau misalnya SKPL gitu, ya. Bisa dilakukan secara individu atau grup, bisa formal atau informal, bisa teknis atau non teknis. Jadi kalau non teknis atau informal itu ya saling ngobrol gitu, ya, saling ngecek itu tanpa perlu ada notulen, tanpa perlu dalam satu forum resmi, ya kan. Kemudian bahkan juga bisa dilakukan oleh seorang reviewer tanpa adanya orang yang membuatnya. Ya, itu review ringan sih. Biasanya memang sering dilakukan, ya, review seperti ini. Kemudian kalau setengah resmi gitu, ya. Jadi ada demonya, ada orang yang mendemokan misalnya, ya. Kemudian mendemokan itu misalnya, ya, kalau yang direview itu adalah SKPL, itu ada yang mempresentasikan SKPL tersebut, jadi kita nggak membaca, kita mendengarkan sambil membaca, ya, sambil membaca, tapi ada yang mempresentasikan sehingga mungkin pekerjaannya lebih ringan bagi reviewernya. Kemudian bisa formal atau setengah informal. Nah, yang paling resmi itu adalah inspection. Jadi inspection ini biasanya, jadi static testing ini dilakukannya itu bertahap. Pertama review dulu, ya. Pertama review dulu antar anggota tim gitu kan, sampai ada draft yang kira-kira final, kemudian dilakukan walkthrough sampai direvisi, habis walkthrough baru inspection. Nah, inspection ini pelaku yang terlibat itu juga lebih ada beberapa manajerial yang lebih tinggi yang terlibat. Kalau yang review sama walkthrough itu biasanya antar personel yang biasanya posisinya lebih rendah dibandingkan yang misalnya nggak sampai manajer gitu, ya. Kalau inspection biasanya manajer quality manager atau quality engineer itu biasanya terlibat. Kalau yang review sama walkthrough biasanya cuma tester yang di situ, tidak sampai ke quality engineer. Oke, dynamic ini kemarin meliputi tes fungsional dan tes non fungsional. Jadi sebuah metode testing dengan cara mengeksekusi bagian programnya. Kemudian hasil dari eksekusi itu biasanya kita lakukan analisis secara dinamik. Dynamic testing ini biasanya dilakukan di 4 level
testing, yaitu dari mulai unit, integration, system, sampai acceptance. Biasanya input dimasukkan, kemudian ngecek apakah outputnya sesuai dengan yang diharapkan, bisa manual atau otomatis. Metode berikutnya black box, saya kira semuanya sudah tahu ya. Masuk input, output, tanpa melihat aplikasi itu dalamnya kayak gimana. Ya, biasa disebut juga dengan behavioral testing. Jadi tester itu tidak mengetahui struktur internal dari programnya. Beberapa teknik dari black box testing itu ada 3 ya, banyak sebenarnya, tapi yang terkenal itu 3 ini. Yang pertama adalah equivalence partitioning, kemudian yang kedua boundary value analysis, dan yang ketiga cause effect graphing. Ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan secara at a glance dulu. Seperti tadi saya katakan, nanti setelah UTS kita akan mendalami berbagai macam detail dari yang kita bahas di paruh pertama ini. Penjelasannya, equivalent partitioning adalah memberikan input, baik itu input yang valid maupun invalid, input yang benar maupun input yang salah. Ya, kemudian involve dividing input values into valid and invalid partitions and selecting representative values from each partition as test data. Sebenarnya paling mudahnya pakai contoh ya, tapi saya belum buat contohnya di PPT ini. Kalau pakai contoh lebih mudah dipahami. Oke, nanti saya buatkan contohnya dulu, tapi nggak sekarang. Jadi intinya, range dari untuk equivalence partitioning, range dari input yang mungkin itu kita buat kategori-kategori gitu ya. Contohnya misalnya kalau inputnya itu 1 sampai 100 gitu, itu kita partisi menjadi 4 gitu ya. 1 sampai 25, 26 sampai 50, 51 seperti itu. Kemudian untuk masing-masing partisi itu kita uji gitu. Sampling sebenarnya, sampling. Tapi samplingnya itu terstruktur ya. Terstrukturnya sesuai dengan kategori nilai yang seharusnya bisa diinput di situ. Sementara boundary value analysis itu adalah memberikan input ke dalam black box itu nilai-nilai batas. Ya, nilai-nilai batas itu sedikit nilai batas yang keluar dari batasan dan sedikit nilai batas yang hampir mencapai batas atau threshold. Misalnya, kalau nilai maksimum yang seharusnya dientrikan itu 100 gitu, maka kita harus ngecek misalnya 99,5. Kalau tingkat apa ya? Kalau di belakang komanya hanya 1 gitu ya, 99,5 atau 99,9 gitu ya. Kalau satu ketelitiannya adalah 1 digit di belakang koma dan nilai maksimumnya itu 100 yang mestinya valid, maka kita patut menguji jika nilainya 99,9 maupun 100,1. Nah, semacam itu ya. Batas-batas dari nilai yang seharusnya valid itu kita perlu tes. Cause effect graphing. Ini menyediakan data tes yang bisa mengidentifikasi kasus-kasus dan efek-efeknya. Yang nantinya sebenarnya itu akan bisa kita buatkan graf sebab akibat. Kemudian dari graf sebab akibat itu bisa dilakukan testing sesuai dengan graf yang terbentuk. Seperti apa contohnya? Nah, tunggu ya. Oke, terus white box testing. Ini kebalikan dari black box. Kalau black box
ngujinya kotaknya hitam. Kalau white box berarti kita nguji dengan cara membuka source code-nya harus bisa dibuka ya. Nah, salah satu perbedaan mendasar dari kualifikasi testernya adalah kalau black box testernya itu tidak perlu mengetahui programming, nggak apa-apa, ya, tidak mengetahui karena struktur internalnya tidak perlu diketahui. Kalau white box, maka yang ngetes itu harus ngerti program. Ya, harus ngerti program sehingga tahu di bagian mana terjadi error dan bagaimana cara memperbaikinya tahu. White box adalah testing based on an analysis of the internal structure of the component or system. The internal structure atau design atau implementation being tested is known to the tester. Nah, white box testing ini banyak sekali julukannya ya. Ada yang menyebut clear box testing, open box testing, glass box testing, transparent box testing, code based testing, structural testing, dan lain-lain. Masih banyak ya. Biasanya ini diterapkan di level unit testing. Karena unit itu kan masih kecil ya, jadi masih memungkinkan untuk kita trace ya. Jadi biasanya juga semi otomatis atau bahkan otomatis. Gabungan dari black box dan white box itu adalah gray box. Jadi gray box itu sebenarnya lebih ke black box, tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita buka, gitu ya. Contohnya misalnya kita menguji, tapi memerlukan berbagai macam struktur data yang bisa diakses sehingga data tesnya itu bisa kita desain dengan betul, karena kita tahu struktur datanya. Ya. Jadi ini kombinasi dari black box dan white box. Biasanya digunakan untuk testing integrasi. Metode yang lain adalah agile testing. Ini sebenarnya testing yang dilakukan karena development-nya menggunakan agile environment. Nah, karena agile environment itu biasanya iteratif incremental, maka testingnya juga demikian ya. Jadi testingnya bisa berkali-kali sesuai dengan banyaknya iterasi yang dikerjakan di dalam pengembangannya. Nah, testing di agile environment ini lebih mengutamakan hal-hal yang merah ini ya. Individual and interactions, working software. Jadi working software itu dianggap lebih penting dibandingkan dengan comprehensive documentation. Individuals and interaction between people ya, itu dianggap lebih penting dibandingkan proses-proses dan tools. Kemudian customer collaboration itu juga dianggap lebih penting dibandingkan dengan negosiasi kontrak. Responding to change itu juga dianggap lebih penting dibandingkan dengan mengikuti rencana. Nah, dengan argumen seperti ini, maka tipe testingnya juga mestinya disesuaikan dengan situasi yang merah-merah ini. Nah, ada yang lain lagi yang namanya ad hoc testing, metode ad hoc. Itu adalah metode software tanpa adanya perencanaan dan dokumentasi. Istilah lainnya adalah random testing atau monkey testing. Jadi dia biasanya menggunakan black box testing, di mana test case-nya di-generate secara random. Ya. Kemudian normally done when there is limited time or resources to do in-depth testing. Kalau waktunya terbatas, biasa menggunakan ad hoc testing ya. Kemudian ini biasanya dilakukan pada saat acceptance testing. Nah, the success of ad hoc testing depends on experience, creativity, and
tenacity of the tester. Tenacity itu apa ya? Kegigihan gitu ya, ketekunan gitu ya, kegigihan ya. Jadi kalau ya semacam sampling-sampling itu ya. Nah, mana yang perlu disampling, dites dan mana yang yakin tidak usah dites, itu makanya perlu experience. Manual testing semuanya tahu. Nah, manual testing ini biasanya dilakukan pada saat usability testing, yaitu ngetes non-functional test, non-functional requirement ya. Melihat warna, mengetes besarnya huruf, kemudian mengetes the way UI ini berjalan apa dari mulai awal program sampai akhir program ini UI-nya seperti apa. Itu kan kalau otomatis malah nggak bisa. Memang harus secara lengkap dilakukan oleh orangnya ya yang akan menggunakan. Jadi manual testing ini biasanya black box dan digunakan untuk mengetes non-functional requirement. Dan yang terakhir adalah automated testing, itu menggunakan tools atau software testing tools. Ini kayaknya terakhir nih. Oke. Itu penjelasan at a glance dari berbagai macam hal yang perlu kita ketahui di fase testing ya. Baik, saya kira nggak ada pertanyaan karena sudah jelas. Nanti bagian-bagian detail dari yang kita bahas tadi akan kita bahas berikutnya paling tidak setelah minggu ke 8 atau 7 ya, nanti saya lihat lagi. Karena akan saya selesaikan dulu cakupan yang at a glance seperti ini. Nah, sisa waktu yang separuh semester atau lebih itu nanti akan kita bahas untuk mendalami bagian-bagian yang lebih detail. Oke, saya stop share screen dulu. Ya, baik. Sekarang kita masuki sesi kedua. Sudah jam 11 kurang dikit. Ada 2 grup yang harusnya presentasi hari ini ya. Grup berapa? Grup berapa dan siapa yang akan men-share screen? Yang pertama dulu, siapa ini? Dari saya, Bu. Muhammad Farhan Haikal. Farhan yang akan share? Iya, saya yang akan share. Oke. Ya, silakan. Izin share screen. Filenya sudah dikumpulin ya? Oh, belum, Bu. Belum dimasukin ke Drive. Oke, jangan lupa ya, nanti dimasukin. Oke, siap. Kita mulai aja ya, Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasi tentang testing in DevOps. Mungkin perkenalan dulu dari tim saya. Saya Wisnu, dari Angkatan 2017, NRP 170. Dan saya sendiri Muhammad Farhan Haikal, NRP 169. Saya Faisal Abdi Zakir, Anggotanya NRP 192. Oh, videoan ya. Tim semuanya videoan ya selama presentasi. Oke, Philip, Rizky Aswi, 4 orang ya? 3, Bu. Wisnu, saya, sama Faisal. Oke. Wisnu mana Wisnu? Oke, ya silakan. Jadi topik kita ada introduction, terus penjelasan DevOps, terus testing DevOps, otomasinya, lalu role test engineer dalam DevOps, sama conclusion. Oke, bisa dijelaskan oleh teman saya, Wisnu.
Jadi pada intinya di introduction ini kita itu akan membahas pendahuluannya dulu itu. Jadi di beberapa organisasi atau perusahaan IT ada yang namanya wall of confusion. Jadi wall of confusion itu adanya clash atau kebingungan antara developer dan operasional gitu. Kebingungan dan ketidakstabilannya ini di mana sih? Jadi ada di satu sisi development itu tujuannya itu ke arah perubahan gitu. Tapi kalau operation itu lebih ke arah stabilitas. Jadi untuk menyelesaikan masalah wall of confusion ini, cara yang digunakan adalah pola pikir DevOps gitu. Jadi pola pikir ini itu adalah pemecahan masalah secara bersamaan yang mengutamakan nilai bagi pelanggan. Contohnya gimana nanti itu bakal ada rangkaian testing ke depannya. Terus DevOps itu sebenarnya apa sih? DevOps itu kan gabungan ya dari development dan operation gitu. Di tahun 2009 itu ada suatu perkumpulan yang namanya DASA atau DevOps Agile Skill Association yang akhirnya merumuskan 6 dasar dari DevOps. Jadi 6 dasarnya DevOps itu ada Customer Centric Action, terus ada Create with End in Mind, End-to-End Responsibility, Cross-Functional Autonomous Teams, Continuous Improvement, dan Automate Everything You Can. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama, untuk Customer Centric Action. Jadi DevOps itu kan biasanya kan berkaitan dengan Agile ya. Agile itu manifesto. Terus nanti di Agile Manifesto ini jadi maksudnya Agile Manifesto ini sistem incremental itu akan menambah value yang lebih baik untuk customer-nya gitu. Jadi sistem incremental ini akan menempatkan customer atau klien di dalam pengambilan keputusan. Contohnya gimana sih? Waktu testing ada sistem feedback dan ada eksplorasi developer juga dalam memecahkan masalahnya. Lalu untuk yang create with end in mind, jadi sebelum adanya DevOps, wall of confusion itu menghambat developer buat bekerja sesuai dengan acuan SDLC, gitu, Software Development Cycle, Life Cycle. Jadi sistem itu yang dulu itu kan dibuat. Jadi waktu penjelasan untuk yang sistem kerja yang dulu dibatasi oleh pengetahuan sebelum mereka mulai mengerjakan software ini. Jadi developer ini akan mengerjakan sesuatu bukan dengan ilmu yang mereka punya, tapi cuma berdasarkan pengalamannya aja gitu. Jadi untuk DevOps ini semua anggota tim itu diharapkan bisa mengisi semua posisi kekosongan agar software yang dibuat itu mencakupi kebutuhan seluruh SDLC. Lalu untuk end-to-end responsibility, jadi seluruh anggota tim itu bertanggung jawab untuk SDLC dan mereka harus bisa bertindak dan mengambil keputusan untuk semua perubahan yang dialami semua proses development gitu. Lalu ada kutipan dari Frederick Hasberg yang bilang kalau tanggung jawab ini dapat memotivasi tim dan mengarah pada kepuasan positif. Lalu untuk cross-functional autonomous team, jadi seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, seluruh tim itu harus punya kapabilitas yang unik dan memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua developer supaya servisnya mereka itu kualitasnya bisa dijaga. Lalu ada continuous improvement. Jadi biasanya kalau misal kita kita membuat suatu software itu kan nanti kan ada request baru tuh ke depannya. Jadi permintaan baru ini, request baru ini, semua tim itu diharapkan harus siap untuk request baru ke depannya gitu. Jadi tim ini bisa fokus tapi nggak
fokus tapi siap untuk segala perubahan yang akan terjadi ke depannya. Lalu ada automate everything you can. Jadi kalau diterapkan dengan baik, otomatisasi itu kan menawarkan proses yang lebih cepat ya, dan efisiensi waktunya itu lebih baik gitu, untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jadi DevOps itu tidak dimulai dengan tools, namun dapat dibantu dengan tools dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan Faisal. Baik, yang selanjutnya adalah akan masuk pada testing in DevOps. Yang dalam DevOps sendiri adalah testing itu dibutuhkan untuk memastikan kualitas dari produk tersebut. Testing di sini juga yang dimaksud adalah proses yang terdiri dari semua aktivitas siklus pembangunan software atau SDLC, baik secara statis maupun dinamis, terkait dengan perencanaan, persiapan, dan evaluasi produk perangkat lunak yang terkait. Dan testing dalam DevOps sendiri juga harus dilakukan dari awal dan sudah pasti menjadi tanggung jawab dari seluruh tim yang terkait dengan pengembangan dari software tersebut. Dan dengan tanggung jawab bersama yang dilakukan pada seluruh software, dari seluruh proses akan menghasilkan produk berkualitas baik. Next. Scope. Yang dimaksud di sini adalah cangkupan dari DevOps sendiri yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atau end-to-end responsibility dari service team tersebut. Untuk melakukan testing secara keseluruhan juga atas software yang ada. Di sini pada bisnis proses biasanya akan terdapat berbagai macam service yang biasanya juga dikerjakan oleh lebih dari satu tim yang berbeda-beda jenis service-nya. Dan di situ tanggung jawab dari DevOps sendiri sebagai tim yang memastikan kualitas secara keseluruhan dari software tersebut akan membutuhkan bantuan dari tim yang berbeda-beda yang menangani berbeda-beda service tersebut. Jadi untuk menangani testing biasanya salah satu contohnya adalah 2 poin di sini, seperti untuk menangani testing secara keseluruhan service dari berbagai tim yang berbeda, dapat melakukan serangkaian testing kecil pada tiap service dengan kerjasama antar tiap tim. Jadi pada setiap tim yang mengerjakan berbeda-beda server tersebut, diharapkan dari berbagai testing kecil tersebut akan membantu service kecil yang berkaitan dengan service lainnya. Jadi kerjasamanya akan dibangun dari tiap testing service kecil tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menunjuk satu tim untuk menangani testing secara keseluruhan pada multi-file service. Di sini akan ditunjuk satu tim, kemudian dari tim DevOps sendiri akan memberikan kriteria untuk testing tersebut dan harus bertindak berdasarkan hasil negatif dari testing tersebut atau jika ada kurang dari testing tersebut. Pilihan tersebut namun tetap yang utama adalah tetap berprinsip pada customer-centric action. Next. Customer-centric testing. Untuk memaksimalkan kualitas, fokus langsung pada customer sangat dibutuhkan. Karena customer membutuhkan apa yang dibutuhkan dalam sebuah sistem. Dengan menerapkan customer-centric testing, dapat dihasilkan testing yang fokus kepada customer. Apapun metode atau alat uji spesifikasi yang digunakan hanyalah testing, di mana tujuannya adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada customer ketika membuat request dan test case untuk sistem yang akan dibangun. Di sini banyak metode atau testing seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Bu Siti juga. Di situ apapun yang
apapun metode testing yang kita ambil, di sini yang ditekankan adalah yang fokus kepada customer agar kita mendapatkan apa yang kita cari seperti feedback untuk menerapkannya kepada pengembangan daripada software kita sendiri. Next. Specialist testing. Jadi di tim DevOps sendiri juga harus memberikan request yang jelas atau apa yang akan mereka ingin lakukan untuk testing dan memberikan pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi pada yang melakukan testing daripada tim DevOps sendiri juga harus memberikan pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan testing tersebut. Di sisi lain, tim DevOps juga memahami betul apa tujuan mereka melakukan testing. Mereka bertanggung jawab dan mengontrol seluruh jenis testing yang diperlukan pada service yang ada. Next. Automation. Automation adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam DevOps. Seperti pada kata kunci automate everything, yang dimana pada DevOps sendiri juga akan sangat menguntungkan bila dilakukan automation semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan dari yang dilakukan testing dari DevOps sendiri. Kemudian DevOps tidak akan bekerja tanpa automation. Proses pengerjaan manual yang rawan mengalami kesalahan dapat diganti dengan automation. Jadi ini juga termasuk salah satu automation. Mengurangi pengerjaan testing secara manual juga bisa memberikan kita efektif waktu, efektif tenaga juga. Jadi waktu yang tersisa, sisa waktu dari yang efektif tersebut dapat kita ganti dengan melakukan hal yang lain. Kemudian automation dapat berperan untuk memecah wall of confusion. Hal itu dimungkinkan karena pada pengembangannya menggunakan tools dari tim yang bertanggung jawab pada DevOps sendiri. Next. Testing automation. Testing automation yang dimaksud adalah testing yang diautomasikan. Kemudian testing akan sering memunculkan feedback loop di mana akan mengarahkan pada perkembangan yang dilakukan. Jadi testing sendiri juga yang setiap testing yang dilakukan pasti akan menghasilkan sesuatu seperti feedback di mana akan memberikan efek atau dampak yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan produk kita. Kemudian dalam DevOps, functional test harus dilakukan secara otomatis menganut pada automate everything. Mungkin jika tidak bisa semuanya, tetap harus dimaksimalkan sebanyak mungkin untuk bisa dilakukan secara automation. Waktu yang tersisa dari penerapan automation, testing dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tes yang hanya dilakukan secara manual, seperti kritikan pada produk. Ya, ini tadi manfaat dari dilakukannya automation test. Jadi ketika mendapatkan keefektifan waktu, jadi waktu yang tersisa dapat kita lakukan untuk melakukan testing hanya bisa dilakukan secara manual. Next. Continuous testing. Automation testing dapat menjadi bagian berkelanjutan mulai dari awal pengembangan dari sistem itu sendiri hingga akhir proses dari pengembangan sistem. Sebagaimana yang ketika dilakukan testing. Continuous testing dapat bertindak sebagai proses berkelanjutan pada saat di mana testing mulai dilakukan. Testing pada hal ini juga dilakukan untuk melakukan tes pada automation itu sendiri, khususnya pada automation yang dilakukan pada kebutuhan yang berbeda. Jadi automation sendiri juga karena tidak hanya dilakukan pada testing, pada DevOps juga, dan hal yang
untuk kebutuhan lain juga kita bisa menerapkan automation, karena itu pada automation kita perlu melakukan testing misalnya pada software yang kita lakukan untuk automation. Kemudian testing pada automation akan memberi tim kendali atas automation mereka saat mereka lebih mengandalkannya. Yang dimaksudkan adalah ketika kita lebih sering menggunakan automation, maka kita perlu untuk mengendalikan automation kita, atau kita harus lebih kita harus membuat automation kita menjadi dapat lebih diandalkan. Jadi pada saat kita sering menggunakan. Next. Monitoring. Dengan tanggung jawab dari tim DevOps, monitoring adalah cara untuk mendapatkan feedback dari service kepada tim. Tidak hanya testing yang dapat menghasilkan feedback. Jadi jika kita melakukan monitoring, kita juga bisa mendapatkan feedback. Penerapan monitoring dapat beragam, mulai dari technical monitoring pada server seperti memonitor penggunaan CPU, memori, atau juga monitoring secara fungsional seperti berapa jumlah user yang login. Dengan hal tersebut kita dapat melihat persepsi dari customer atas service yang kita buat atau software yang kita kembangkan. Seperti testing, monitoring juga dapat menghasilkan feedback yang dapat membawa perubahan pada sistem. Jadi bedanya dari testing, monitoring itu lebih ke secara reaktif, sedangkan testing aktif karena pada testing kita mengambil atau melakukan inisiasi terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback tersebut. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu the role of test engineer atau peran test engineer pada DevOps. Jadi test engineer dalam DevOps itu dia seperti perantaranya antara yang bisnis dan TI-nya. Jadi peran vital test engineer pada DevOps itu dia menjembatani kesenjangan antara Dev dan Ops-nya. Jadi biar kualitasnya maksimal, dia perlu ada yang menjembatani kedua itu. Nah, apa sih yang diperluin sama test engineer DevOps? Nah, dia itu perlu ada yang namanya T-shape, T-shape. Ntar saya jelaskan setelah ini. Dan kedua, pastinya soft skill. T-shape, T-shape ini seperti yang ada gambar di kanan. Jadi, test engineer itu perlu memiliki beberapa keterampilan pengkodaan dasar seperti analis, programming, terus web designer, dan sistem engineer. Nah, yang dia perlukan itu adalah bagian test engineer itu harus sangat dalam, biar semakin dalam itu semakin perfect lah testingnya. Ya, jadi dia juga harus bisa mengetahui strategi mana sih yang pas yang bisa digunakan saat ini keadaannya, seperti itu. Yang kedua, soft skill. Soft skill itu diperlukan untuk yang tadi itu menghubungkan keduanya. Jadi percakapan di antara pihak-pihak yang berbeda agar tetap terus berjalan dan bisa mempertahankan kualitasnya. Seorang test engineer akan menjadi perantara, maka keterampilan orang harus diatur. Seperti yang tadi dijelaskan Faisal. Keterampilan ini memungkinkan untuk mengambil peran utama. Oke, selanjutnya conclusion-nya atau kesimpulannya. Jadi pengujian fungsional di DevOps itu harus lebih fokus pada pelanggan sebagai bagian dari pengujian yang berpusat pada pelanggan. Yang tadi dijelaskan oleh Wisnu. Ini agar memastikan kualitas yang diinginkan pelanggan ditempatkan di pusat pekerjaan yang dilakukan tim. Lalu dengan otomatisasi ini, tim dapat memperoleh umpan balik berkelanjutan atas layanan mereka dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk menambahkan fitur baru ke layanan mereka. Ini tadi dijelaskan oleh Faisal. Lalu yang terakhir ada
Keahlian pengujian harus dapat menghubungkan bisnis dan TI dan berbagai jenis keahlian dalam sebuah tim untuk mendapatkan semua persyaratan kualitas dalam suatu layanan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa di take down ya itunya. Izin stop share screen ya, Bu. Ya, saya mau tanya, yang minggu ketiga presentasi itu kelompok berapa ya? Yang sebelum kuliah tamu itu? Ke kelompok 1, Bu. Oh, ini berarti baru yang kedua ya? Maksudnya baru yang minggu kedua ya? Kelompok 1 sama kelompok 10 kan yang pertama. Iya, Bu. Terus baru habis itu baru ini atau sudah ada lagi setelah itu? Habis itu ini, Bu. Iya, Bu, baru yang ini, Bu. Oh, Yang kedua. ya. Berarti yang pertama kan yang enggak, saya ngecek di drive itu kan hanya ada kelompok 1 sama kelompok 10 ya kalau nggak salah. Filenya. Oke, berarti baru habis setelah itu baru ini ya. Saya pikir yang minggu ketiga itu berarti itu minggu ketiga ya, minggu kedua nggak ada ya. Saya lupa. Iya, Bu. Baik. Berikutnya grup berapa nih? Siapa yang mau share screen? 13, Bu. Saya yang share screen, Bu Indira. Indira. Iya, Bu. Baik, silakan. Anggota kelompoknya yang Indira, silakan meng-on-kan videonya. Ada Indira, ada Diki, ada siapa lagi? Yusuf, Bu. Muhammad Yusuf. 3 orang ya? Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Siti. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang testing autonomous systems. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Indira dari angkatan 17, NRP 082. Saya Yusuf dari angkatan 17, NRP 51. Saya Diki, NRP 083. Untuk hari ini, jadi topik yang akan dibahas adalah pertama adalah pengenalan tentang topiknya, yaitu autonomous vehicles atau kendaraan yang otonom. Kemudian tentang apa sih sistem yang otonom atau autonomous system. Kemudian ada tentang safety of autonomous system, kemudian testingnya, dan kesimpulan. Jadi untuk yang pertama kita masuk ke topiknya, jadi tentang autonomous vehicles ya. Jadi perkembangan kendaraan otonom itu lagi digalakkan atau masif dengan investasi yang benar-benar tinggi banget. Jadi dari kereta apian, terus kemudian kapal, terus juga ada pesawat terbang, terus juga ada robot. Itu tuh mereka sudah mulai berupaya buat ngembangin lebih lanjut produknya jadi sistem self-driving atau autonomous system. Kemudian jadi ada sebuah perusahaan penelitian dan penelitian terkemuka dunia yang namanya itu Gartner. Itu memberikan penilaian dalam laporannya yang namanya itu Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 Autonomous Things. Jadi dia ada 3 yang disebutin itu. Jadi nanti di tahun 2023, 30% pekerja gudang operasional itu nanti dilengkapi dengan robot kolaboratif. Terus nanti di tahun 2025, lebih dari 12% kendaraan yang baru diproduksi itu nanti dia punya kemampuan mengemudi otonom atau self-driving itu tadi. Itu level 3 atau lebih tinggi dari standar internasional SAE C3016 itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian 40 dari 50 negara ekonomi terbesar di dunia itu nanti dia ngizinin penerbangan drone otonom nanti yang dioperasikan secara rutin. Itu nanti di tahun 2022.
Kemudian jadi autonomous vehicles itu punya tingkatan. Jadi tingkatannya ini tuh bergantung pada apakah dan seberapa cepat pembuat produknya ini tuh berhasil ngelengkapin dengan sensor atau AI untuk perilaku otonomnya atau autonomousnya. Diterimanya sistem yang baru ini tuh bergantung juga pada dia tuh berpotensi berbahaya nggak sih buat manusia, hewan, atau lingkungannya. Terus juga dibatasi ke tingkat yang dapat diterima. Jadi kan nggak mungkin 100% akan tidak berbahaya sama sekali. Kemudian pengujian sistematis dan risiko yang memadai dari produk tersebut itu nanti memainkan peran yang penting. Jadi tantangan utamanya di sini itu kita harus mastiin sistemnya itu benar-benar aman, terus juga bisa disetujui buat digunakan di publik. Nah, jadi di bab ini itu kita akan membicarakan itu gimana sih pengujiannya autonomous system, bagaimana dia itu berbeda dengan testing atau pengujiannya yang dari sisi software, kayak gitu sih. Terus kita akan lanjut ke kenalan dulu sama autonomous system. Autonomous system itu apa sih? Jadi dia itu alat bantu, entah itu robot atau perangkat. Dia tuh mampu bergerak dengan pengendalian tertentu tanpa intervensi dari manusia secara langsung. Untuk unmanned system atau UMS itu nama yang udah agak outdated, jadi agak lama. Nama yang modern sekarang itu dia autonomous things atau disingkat jadi AUT. Itu namanya didasarkan dari dari IoT. Jadi namanya autonomous things atau AUT. Kemudian ini ada contoh-contohnya autonomous system. Mungkin yang paling terkenal itu kayak robot pembersih lantai itu kan yang Roomba itu yang atas, tengah. Terus untuk yang lainnya dari kiri itu ada Tesla Autopilot. Tapi dia nanti level 2 nanti saya akan jelaskan. Itu implementasinya pada mobil. Kemudian yang kanan atas itu dia drone, tapi untuk foto atau dokumentasi bentuknya foto gitu di area publik tempat wisata. Kemudian yang kiri itu contohnya dari perahu atau kapal yang mini untuk pengunjung, itu dia udah jadi autonomous system, jadi tanpa bisa dilepas filenya, jadi kayak bisa self driving. Kemudian yang tengah bawah itu dia robot yang di perindustrian, jadi dia buat ambil barang atau buat packing kayak gitu. Terus yang paling kanan bawah itu robot Sophia, mungkin ada yang tahu, itu dia punya kecerdasan sendiri, terus dia juga sudah bisa memproses visual, data yang visual, terus dia juga udah bisa kayak face recognition. Ini contoh-contohnya buat autonomous system. Nah, kesamaannya mereka itu apa sih? Mereka tuh sama itu di komponen informatikanya, sama gabungan dari informatikanya sama elektronikalnya. Jadi penggabungan dari dua hal itu. Terus juga hal lainnya adalah mereka itu bisa bergerak secara mobile dalam lingkungannya. Jadi itu tanpa kendali dari manusia atau intervensi dari manusia. Terus juga mereka itu bisa melakukan tugasnya tugasnya tanpa kita harus kasih tahu secara detail sebelumnya. Kayak gitu sih. Kemudian tentang apa sih otonomi atau autonomous itu maksudnya apa sih?
Jadi otonomi itu kemampuan sebuah sistem tak berawak atau UMS itu tadi, unmanned system, yang terintegrasi untuk mencapai tujuannya seperti yang ditetapkan oleh operator manusianya. Jadi bisa dari interface atau sistem yang lainnya yang udah didesain buat komunikasi. Jadi kemampuan-kemampuannya itu ada apa aja? Itu ada penginderaan, pemahaman, analisis, komunikasi, perencanaan, pengambilan keputusan, sama tindakannya. Nah, jadi itu sejauh mana sih autonomous system ini tuh bisa memenuhi kriteria atau kemampuan-kemampuan ini tuh bisa beda-beda gitu. Jadi dibuat sebuah klasifikasi atau tingkatan atau derajat gitu buat menentukan mereka itu masuk yang mana. Nah, salah satunya itu buat klasifikasi level otonominya self-driving atau ke arah mobil ya, kendaraan. Yang tadi saya sebutkan, SAE standar C3016 ini. Jadi ada 6 level. Yang level 0 sampai level 2 itu lebih memprioritaskan tentang pengemudinya. Jadi pengemudinya itu masih berperan penting dalam driving-nya ya. Terus kemudian yang level 3 hingga level 5 itu sebagian besar jadi partially mesinnya atau mesinnya itu udah bisa take over gitu. Jadi pengemudinya itu bisa nyantai tapi tetap direkomendasikan buat intervensi misal ada kendala gitu. Nah, yang paling tanpa intervensi manusia itu yang level 5. Jadi kendaraannya itu benar-benar bisa atau sistemnya itu bisa mengantarin kita jadi dari satu titik ke titik lainnya tanpa kita harus self-aware atau kita harus melihat jalan kayak gitu sih. Itu yang contohnya yang di kanan ini kan full self-driving punya Tesla. Dia itu masih versi beta jadi masih belum produksi. Kayak gitu sih. Kemudian ini kan contohnya kan tentang driving automation atau mengemudi sebuah kendaraan. Jadi sebenarnya masih ada klasifikasi yang lainnya tentang misalnya kapal atau sistem-sistem lainnya. Nah, itu juga ada klasifikasi yang lebih umum, yaitu namanya autonomous level for unmanned system. Jadi dia itu secara general punya 3 kriteria. Yang pertama itu mission complexity, jadi kayak kompleksitas tugasnya. Kemudian yang kedua adalah environment complexity, kompleksitas tentang environment atau lingkungan operasi sistemnya. Kemudian yang ketiga itu human independence atau intervensi dari manusianya atau pilotnya. Seperti itu. Kemudian fully autonomous system atau kalau dibandingkan dengan slide sebelumnya ada yang level 5. Jadi fully autonomous system itu dia itu bisa menyelesaikan tugas yang telah ditentukan sebelumnya tanpa campur tangan manusia sama sekali. Kemudian dia juga bisa bernavigasi secara mandiri di lingkungannya masing-masing dan harus bisa deteksi hambatan yang mungkin tidak diketahui sebelumnya dan dia itu bisa menghindari atau bahkan bisa menghilangkannya. Jadi secara tidak langsung jadi dia harus ngenalin atau menafsir situasi atau peristiwa gitu di dalam radius spasial dan temporal tertentu dan juga dia itu juga bisa melakukan evaluasi kemungkinan atau opsi-opsi dalam tindakan dia dan dia juga bisa memilih dari opsi-opsi itu mana sih yang terbaik dan sesuai dengan tugasnya dan dia juga bisa menerapkannya sebagai tindakan pencegahan. Terus mungkin untuk pengenalan dari autonomous system sampai sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diki. Safety of autonomous system
Jadi sebelumnya saya mau ceritakan sebuah kasus kecelakaan yang melibatkan autonomous system. Di situ ada 2 gambar. Nah, sebelah kiri itu pengemudi mobil, yang sebelah kanan itu pengemudi sepeda. Nah, jadi ini gambar dashboard cam pengemudi mobil dari kecelakaan tersebut. Dilansir oleh BBC, Elaine Hesberg, 49 tahun, yang sebelah kanan itu gambar sebelah kanan ditabrak mobil saat dia mengemudikan sepeda di seberang jalan Arizona pada tahun 2018. Nah, laporan polisi dari dari Juni 2018 menyebutkan tabrakan fatal itu sebenarnya bisa dihindari jika pengemudi itu mengawasi jalan. Nah, sementara itu National Transformation Safety Board itu mengidentifikasi kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut sebagai kegagalan operator untuk memantau lingkungan mereka dan sistem otomatis. Nah, dalam perjalanan ini pengemudi mobil itu menghabiskan 34% waktunya untuk melihat streaming acara TV. Nah, kecelakaan itu adalah kematian pertama dalam catatan yang melibatkan mobil yang bisa mengemudi sendiri. Next. Jelas terlihat bahwa mobil yang dapat mengemudi sendiri itu atau autonomous robot dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, hewan, benda, infrastruktur di sekitarnya. Tergantung juga pada massa dan kecepatan gerakan sistem. Bahayanya bisa sangat besar atau fatal. Nah, berikut ini beberapa kategori bahaya yang mungkin bisa saja terjadi. 1, yaitu pelanggaran pihak ketiga yang tidak terlibat oleh autonomous moving system. Yang kedua adalah pelanggaran pengguna langsung, operator atau penumpang autonomous system. Yang ketiga itu cedera pada hewan, kerusakan objek atau infrastruktur di jalan atau radius operasi sistem oleh sistem. Yang keempat itu kerusakan objek lain yang disebabkan oleh objek yang ditangani oleh sistem. Yang kelima yaitu kerusakan sistem itu sendiri. Contohnya itu kesalahan manuver. Next. Ini safety in normal operation. Nah, kalau di slide sebelumnya itu dijelaskan bahwa tingkat bahaya atau resiko kerusakan itu tergantung pada kecepatan dan massa sistem serta kompleksitas dan variabel lingkungannya. Nah, ini itu contoh fully autonomous car. Kecepatan gerak dan energi kinetik bisa sangat tinggi. Nah, mobil bergerak secara bersamaan ke banyak pengguna jalan lain dalam ruang terbatas. Segala jenis rintangan dapat muncul di rute kapan saja. Penghindaran adalah bagian penting dari operasi normal untuk berkendara yang aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, diperlukan deteksi rintangan yang andal, cepat, dan prediktif seperti gambar di sebelah kiri ini. Nah, kemampuan tersebut dan strategi tersebut harus menjadi bagian dari intelijen atau kecerdasan yang highly autonomous system. Fungsionalitasnya yang dimaksud dan fungsi keselamatan yang diperlukan tidak dapat diterapkan secara terpisah, tetapi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Slide berikutnya. Karena autonomous system sendiri harus cukup aman, maka tingkat keamanan atau tingkat safety integrity level harus dapat bebas dari resiko cedera fisik yang tidak dapat terima, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kerusakan properti atau lingkungan. Untuk memastikan keamanan tersebut memadai, sistem harus memiliki functional safety. Functional safety-nya itu merupakan bagian dari keselamatan keseluruhan yang bergantung pada sistem atau peralatan yang beroperasi dengan benar dalam menanggapi masukannya. Functional system sendiri itu berupa pendeteksi kondisi yang berpotensi bahaya yang mengakibatkan pengaktifan perangkat atau mekanisme pelindung untuk mencegah timbulnya peristiwa yang berbahaya, dan bisa juga memberikan mitigasi untuk mengurangi konsekuensi peristiwa berbahaya tersebut. Lalu tujuannya dari functional safety itu adalah untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi dan untuk mengurangi dampak negatifnya. Slide berikutnya. Nah, ini ada gambar trolley problem. Trolley problem itu kayak sebuah pilihan
Nanti saya jelaskan. Jadi bagian dari sistem otonom itu gagal, rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kesalahan perangkat keras atau catat sensor. Nah, kalau trolley problem dalam autonomous system itu seperti ini. Jadi apakah dan bagaimana sebuah kendaraan cerdas harus menimbang cedera atau kematian satu orang atau sekelompok orang dengan mengorbankan orang atau sekelompok orang lain untuk meminimalkan konsekuensi dari kecelakaan yang tak terhindarkan, bahwa sistem menyebabkan kerusakan secara alami bahkan lebih besar dari operasi normal. Jika terjadi suatu situasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan perangkat lunak yang tidak dapat terdeteksi di sistem, itu dapat mengubah situasi secara inheren tidak berbahaya menjadi situasi yang berbahaya, atau juga bisa disebut membuat keamanan yang ada berfungsi tidak efektif. Slide selanjutnya. Dengan non-autonomous safety critical system, perilaku yang cukup aman biasanya dapat dicapai dengan strategi fail-safe. Ini berarti bahwa sistem dirancang sedemikian rupa sehingga jika terjadi kesalahan teknis, sistem dimatikan atau operasinya dihentikan, sehingga saat sangat mengurangi atau menghilangkan bahaya yang langsung bagi pengguna atau lingkungannya. Lalu keamanan dalam pendekatan ini tidak cukup untuk autonomous system. Jika mobilnya dapat mengemudi sendiri itu berhenti di tengah jalan, terjadi kegagalan sensor, mobil tersebut akan meningkatkan bahaya yang ditimbulkan. Nah, untuk menguranginya, karena itu autonomous system harus memiliki kemampuan fail operasional yang sesuai. Jadi mobil yang bisa mengemudi sendiri harus bertindak seperti mengemudi manusia, yaitu mengemudikan ke sisi jalan, parkir di sana atau di yang tepat, dan memberi tahu layanan kerusakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada topik testing autonomous system. Nah, tujuan dilakukannya testing itu adalah untuk menguji apakah sistem itu sudah layak dan sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder-nya dari sisi fungsionalitas, performa, keamanan, maintenance, dan lain-lain. Next. Nah, untuk mengkaji kualitas sebuah sistem, terdapat berbagai produk quality model yang telah dikembangkan, yaitu Bohem model, Dromey model, FURPS model, ISO 9126 model, ISO 25010 model, dan Bertha model. Dan semua ini intinya itu sama untuk mengkaji kualitas sistem, akan tapi yang membedakan hanyalah variabel-variabel yang diujikannya saja. Next. Nah, pada selanjutnya itu kita akan membahas salah satu produk quality model yang sering digunakan pada autonomous system, yaitu ISO 25010 produk quality model. Nah, di dalam model ini jika dibedakan menjadi 8 kualitas model. Pertama adalah functional suitability, yaitu fungsional dari sistemnya itu tersebut untuk mengecek apakah sudah lengkap, sudah benar atau sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah sistemnya. Terus ada performance efficiency, yaitu mengecek performa efisiensinya seperti waktu, terus sumber daya untuk melakukan fungsinya tersebut. Nah, selanjutnya adalah compatibility, yaitu kapabilitas suatu sistem untuk berkomunikasi antar komponennya atau dengan komponen luar. Terus ada usability, yaitu kapasitas sistem untuk memberikan respon pada pengguna. Jadi di lingkungan seperti apa saja sistem dapat diterapkan. Selanjutnya ada reliability, yaitu adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan performa dalam kondisi tertentu. Jadi semisal sistem itu dikasih stress test gitu, apakah bisa bertahan atau tidak.
Selanjutnya ada security, yaitu mengecek seberapa amannya sistem dalam menghadapi akses user pihak ketiga yang tidak diinginkan atau dari penggunanya itu sendiri. Selanjutnya ada maintainability, yaitu seberapa mudah user dalam memelihara sistem dan komponennya. Yang terakhir ada portability, yaitu kemudahan sistem diimplementasikan pada device atau lingkungan yang berbeda dengan batasan-batasan tertentu. Next. Nah, ini kalau berbicara dengan sistem otonom, biasanya itu kita menggunakan algoritma machine learning dalam pengoperasiannya. Jadi waktu pembuatan kecerdasannya itu tidak hanya pada saat pembuatan robotnya itu, tetapi juga saat sistem melakukan tugasnya. Jadi dari kompleksitas misi, terus lingkungan, itu bisa dijadikan sebagai data pengembangan kecerdasan dari sistem tersebut, sehingga sistem dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang langka. Selanjutnya, next. Nah, untuk menguji itu ada scenario based testing, yaitu sistem otonom itu kan ciri-cirinya itu harus bisa melakukan 5 hal di bawah itu, yaitu ada sensing, yaitu sensing itu menerima sinyal atau data dari lingkungannya, terus perceiving, yaitu mengenali polanya dari data yang sensing itu, terus setelah mengenali pola maka bisa menganalisanya, analyzing pada poin 3. Nah, apakah sistem itu bisa menganalisa opsi terbaiknya, terus keempatnya itu planning, yaitu dapat menganalisa rencana terbaik untuk mencapai tujuannya itu, terus acting, yaitu bertindak sesuai dengan seharusnya dan pada waktu yang tepat. Nah, pengujian berbasis skenario ini harus dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus di variasi lingkungan yang berbeda-beda. Jadi, jika sistem itu berhasil melewati pengujiannya, maka sistem dapat dianggap cocok untuk digunakan dengan tingkat risiko rendah atau dapat diterima. Next. Nah, ini ada requirements of test process. Jadi kan sistem yang dibangun itu sangat kompleks dengan misi yang rumit itu, maka dapat dipastikan bahwa test case-nya itu akan semakin banyak. Itu maka diperlukan juga skenario pengujian yang banyak juga. Kita tidak boleh terlalu banyak menguranginya, karena jika terlalu banyak mengurangi maka dapat ditemukan bug atau kegagalan sistem dari otonom. Nah, kita bisa melihat ada 2 contoh di bawah, yaitu gambar kiri itu adalah Moby-Pick, yaitu robot untuk mengambil barang perkakas di bengkel seperti itu, dan yang satunya itu adalah Tesla. Nah, fungsi dari kedua sistem itu sama, akan tapi yang membedakan itu adalah lingkungan kompleksitasnya itu. Nah, kalau dari Moby-Pick itu sendiri kan hanya pada lingkungan suatu ruangan aja, seperti semisal bengkel A gitu. Nah, kalau sedangkan pada Tesla itu karena lingkungannya itu banyak, maka diperlukan juga skenario testing yang banyak. Semisal pada saat jalan malam, terus pagi, terus jalan di hutan, dan di salju gitu, dan seperti itu. Nah, diperlukan effort yang besar untuk mengetes semua sistem skenario itu pada sistem. Nah, oleh karena itu disarankan kalau kita membuat sebuah sistem otonom itu kita menguji dari level paling rendah. Jadi kita mencari kesalahan sedini mungkin sebelum semakin menjadi masalah. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada conclusion, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi konklusi dan pandangannya itu bagaimana keamanan fungsional sistem otonom dapat dijamin dan diuji. Fungsionalitasnya sistem yang dimaksudkan dan fungsi keselamatan yang diperlukan tidak dapat diterapkan secara terpisah, tetapi merupakan 2 sisi dari mata uang yang sama. Nah, karena tidak mungkin memisahkan aspek fungsionalitas dan keamanan selama pengujian. Produsen sistem otonom membutuhkan prosedur dan alat yang dengannya
mereka dapat menguji fungsionalitas dan keamanan produk tersebut dan mulus. Namun dengan upaya yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan membuktikannya kepada otoritas pemberi persetujuan. Skenario dapat digunakan untuk memodalkan dan menggambarkan situasi penggunaan dan proses misi dari sistem otonom. Kemudian dapat digunakan sebagai instruksi pengujian untuk ujian dalam simulasi atau dalam kenyataan. Selain itu diperlukan alat untuk menangkap dan mengelola skenario. Integrasi antara editor skenario, alat simulasi, bangku pengujian, dan alat manajemen pengujian perlu dikembangkan. Alat atau rantai alat tersebut juga harus membantu membuat varian skenario secara sistematis dan mengevaluasi skenario dan pengujian secara otomatis. Sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari grup ini maupun grup sebelumnya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada grup 13 ya, atas presentasinya. Jadi bisa ditutup share screen-nya Mbak Hasimi. Baik. Sebelum kuliah saya akhiri, saya akan memberikan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan itu kan libur ya, seminggu karena UTBK. Jadi seminggu itu nggak ada kuliah, namun saya akan memberikan tugas yang dikumpulkan hari Selasa. Hari Selasa seperti biasa ya, pada jam kuliah begini, di drive nanti biar diumumkan Mbak Asisten, Mbak Putri. Jadi tugasnya adalah demikian. Sebentar saya share screen. Ya ini ya, kalian capture dulu tugasnya. Jadi tugasnya adalah tugas pembuatan makalah kelompok dikumpulkan pada Selasa 13 April 2021 pada jam kuliah ya, paling lambat pada jam kuliah. Ketentuannya, makalah dibuat dalam format A4, font 11 Times New Roman, spasi tunggal, maksimum 3 halaman, termasuk judul dan gambar atau tabel jika ada. Serta nanti perlu dituliskan kontribusi dari setiap anggota kelompok. Materinya adalah 1, ada 2 bagian besar ya. 1, uraikan pengalaman saudara dalam melakukan pengujian perangkat lunak yang pernah dilakukan. Saudara ini siapa? Ya bisa salah satu. Kalau misalnya 3 anggota kelompok, si A, si B, si C, si A belum pernah melakukan pengujian, misalnya si B sudah seperti apa, si C sudah seperti apa, misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 alat bantu pengujian otomatis, jadi software tools, testing tools ya, automated testing tools seperti Selenium yang sekarang sering digunakan gitu ya, dan lain-lain yang besar, yang populer saat ini digunakan. Jelaskan mekanisme kerjanya, kemudian lingkungan yang sesuai untuk penerapannya dan lain-lain, serta berikan contohnya. Ya syukur-syukur testing tools tersebut memang sudah pernah kalian gunakan. Kalau dirasa 3 halaman ini nanti kurang, mungkin saya ralat aja antara 3 sampai 5 begitu ya. Jadi minimum 3, maksimum 5. Tolong kalian catat ya. Minimum 3, maksimum 5 gitu makalahnya. Tapi ukuran fontnya sudah jelas dan spasinya tunggal. Jadi cukup padat mestinya isinya ya, minimum 3 halaman, maksimum 5 halaman. Itu dikumpulkan hari Selasa minggu depan pada saat libur tersebut. Oke, sudah di-capture ya. Baik. Teknik pelaksanaannya nanti pengumpulan dan sebagainya nanti oleh Mbak Putri biar disampaikan ke kelas. Ada pertanyaan
lagi sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada, ini jam 11.50. Saya putarkan satu lagi ya. Mana ya? Biar mencintai apa? Musisi dalam negeri. Suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.